Garing Bahasa Indonesia Selasa 9 Mei 2020. Tugasnya mencatat hal-hal penting pada cerpen yang dibaca. Cerpen yang saya ambil ialah bertemakan cinta sejati, tokoh dan penokohan. Mira, kaku, cantik, sabar. Bagas, jutek, jaim, cool. Ella, cerewet dan setia kawan. Ayah, ramah, ibu to the point. Alur yang dibawakan ialah alur maju. Latar belakang. Yang pertama, latar tempat. Di taman, kos, dan di rumah. Latar waktu. Di pagi hari dan siang hari. Latar suasana, sepi dan ramai. Demikian tentang tema, tokoh, alur, dan latar dari cerpen yang bertemakan cinta sejati. Terima kasih. Cerpen pengalaman. Yang pertama dengan tema kejujuran seorang yang menemukan dompet. Penokohan: Adi jujur, Pak Budi baik hati. Alur maju. Latar tempat trotoar dekat Hotel Grand Place, rumah Pak Budi. Yang kedua waktu pagi hari. Ketiga suasana sedih dan bahagia. Sudut pandang orang pertama. Amanat: kejujuran adalah sifat yang mulia dan akan mendapat balasan kebaikan, baik dari orang sekitar maupun dari Tuhan. Cerpen yang berjudul Cerpen Pendidikan. Unsur intrinsik, tema kedisiplinan, tokoh dan penokohan: Radi, rajin, kritis, semangat, dan pemberani. Pak Sofyan, disiplin, baik, bijak, dan setia. Alur. Di sini alur menggunakan alur maju, latar belakang, di angkot, di kampus, dan ruangan kelas. Latar waktu. Terjadi pada pagi hari. Latar suasana, ramai dan sepi. Gaya bahasa lugas. Sudut pandang orang pertama. Amanat: kedisiplinan dan kesetiaan terhadap profesi akan mengalahkan segala macam rintangan, entah jarak maupun hujan badai. Cerpen tentang pendidikan yang berjudul Liburan Kenaikan Kelasku. Tema liburan. Tokoh dan penokohan: adik pendiam berbakti pada orang tua. Ibu tega, sabar, telaten, dan peduli. Ayah sabar, penyayang, dan pekerja keras. Alur maju. Latar tempat: rumah, ruang makan, taman kota, dan kamar. Latar suasana: sepi. Latar waktu: pagi hari dan sore hari. Gaya bahasa lugas. Sudut pandang orang pertama. Jadi dalam pembacaan cerpen tadi, saya mendapatkan pesan atau amanat melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan. Melatih anak untuk belajar mandiri adalah pemanfaatan liburan yang sangat penting. Cerpen pendidikan dengan judul Tadi, Pak Sofyan, dan Hujan Deras yang Menerpa. Di sini saya mengambil tema yaitu kedisiplinan. Tokoh dan penokohannya Radi, yaitu rajin, kritis, semangat, dan pemberani. Sedangkan Pak Sofyan disiplin, baik, bijak, dan setia. Alurnya yaitu maju. Latar tempat di angkot, di kampus, dan di ruang kelas. Latar waktunya yaitu pagi. Latar suasana ramai dan sepi. Di sini saya juga mengambil amanat dari cerpen tersebut, yaitu kedisiplinan dan kesetiaan terhadap profesi akan mengalahkan segala macam rintangan, entah jarak ataupun hujan badai. Novel yang berjudul tentang penulis tua, dan saya mengambil tema tentang kehidupan dan kenangan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerpen yaitu kakek yang penyayang, sedangkan Alenia periang. Latar tempat: rumah, taman, dekat alun-alun, dan jembatan kembar. Waktu: pagi hari dan sore hari. Suasana: sunyi. Alur:
yaitu berupa campuran antara maju dan mundur. Dan saya juga mengambil amanat yang terdapat dalam novel, yaitu jika hidup hanya dihabiskan di depan layar kontak yang bisa memuat segalanya tanpa kita mengetahui dunia luar, kita tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mengenang masa lalu yang begitu menyenangkan pada usia senja. Cerpen pendidikan dengan judul Radi, Pak Sofyan dan Hujan Deras yang Menerpa, dengan tema kedisiplinan. Tokoh dan penokohan: Radi, rajin, kritis, semangat dan pemberani. Pak Sofyan, disiplin, baik, bijak dan setia. Alur maju: tempat, di angkot, di kampus, dan di ruang kelas. Latar waktu: pagi, latar suasana, ramai dan sepi. Gaya bahasa: lugas. Sudut pandang orang pertama. Alamat: amanat, kedisiplinan, dan kesetiaan terhadap profesi. Akan mengalahkan segala macam rintangan, entah jarak ataupun hujan badai. Bacakan sebuah cerpen yang berjudul Skrup Gula Pasir dengan tema kecantikan. Tokoh atau penokohan: Keke, lugu. Rosa, baik dan setia kawan. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Latar tempat: rumah. Latar waktu: siang. Latar suasana: sepi dan lucu. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah kalau memakai masker skrup gula tidak perlu berlebihan. Hal itu mencerminkan kepribadian yang berlebihan atau boros. Membaca sebuah cerpen yang berjudul Hukuman Manis buat Arya. Nah, di sini saya mengambil tema. Dalam tema hukuman manis buat Arya yaitu kejujuran seorang anak dan kasih orang tua kepada anak meskipun tahu anaknya telah melakukan kesalahan. Penokohan: Arya jujur dan bertanggung jawab. Dani, licik, senang menantang dan memanfaatkan orang lain. Ibu, bijaksana dan pemaaf. Ayah, baik hati dan bijaksana. Astri, penyayang. Alur dalam cerpen ini yaitu alur maju. Setting atau latar: setting waktu pada awal cerita adalah sore hari. Tempat yaitu di rumah dan di ruang kelas. Suasana dalam cerpen ini digambarkan gelisah. Buah cerpen singkat yang berjudul Cowok Idaman. Pagi itu Itya berangkat sekolah bersama Ica sahabatnya. Sembari menyusuri lorong kelas yang biasa mereka lewati, Itya bertanya kepada Ica, "Ca, menurutmu tipe cewek idaman Ari itu kayak gimana sih?" Sambil tersenyum, Ica lantas menjawab, "Gimana ya? Setauku tipenya Ari gak muluk-muluk sih. Karena setahu aku dia lebih suka sama cewek yang natural gitulah." Gitu ya? Gak suka sama cewek yang hobinya dandan. Berarti, sambut Itya dengan wajah yang semakin berbinar kegirangan. Ya kira-kira seperti itulah. Terus gimana dong supaya wajah tetap cantik meski gak pakai make up tebal? Tanya Itya lagi. Coba aja kamu pakai masker bengkoang, biar wajahmu lebih berseri dan merona. Gitu jawab Ica. Wah iya juga ya, nanti malam ku coba deh. Selama beberapa hari, Itya mencoba ide Ica. Itya pun sangat senang, karena wajahnya lama-kelamaan mulai tampak lebih cerah dan berseri. Karena mengingat seminggu lagi akan ada acara pensi. Pastinya di acara ini Itya bakal ketemu Ari, dan dia harus tampil cantik dan mempesona agar menarik perhatian Ari, laki-laki idamannya. Membaca tentang cerpen atau cerita pendek. Temanya tentang seorang lelaki yang mengenang kepergian istrinya yaitu Yasmin, yang beberapa bulan yang lalu telah meninggal akibat kanker lambung yang diderita oleh istrinya. Tokoh-tokohnya: 1. Lelaki itu digambarkan sebagai sosok yang melakonis,
Hal ini tercermin dari caranya mengenang sosok istrinya tersebut. Yang kedua, Yasmin, istri lelaki itu, merupakan perempuan yang disukai si lelaki sejak kuliah dan digambarkan sebagai sosok yang menyukai pemandangan alam seperti hujan dan sinar matahari, serta menyukai kata-kata yang ada hubungannya dengan cinta. Sahabat lelaki itu digambarkan sebagai sosok yang senantiasa kepada sahabatnya dan diam-diam mengenang Yasmin yang juga dia sukai sewaktu kuliah dulu. Latar atau setting. Pertama, latar tempat. Rumah lelaki itu dan almarhum istrinya. Latar waktunya sore dan malam hari serta sehabis hujan dan saat matahari terbit di hutan karet. Latar suasananya murung. Dan bagian yang menarik dalam cerpen ini adalah dalam mengenang istrinya, si lelaki itu memiliki sahabat yang diam-diam suka kepada istrinya, dan hal itu membuat si lelaki kesulitan melewati masa dukanya. Cerpen pendidikan dengan judul Semangka Emas. Di sini saya mengambil tema sosial. Alur maju, tokoh dan penokohan. Tokoh dermawan dengan sikap peduli, suka menolong, suka berterima kasih, tidak sombong, tidak rakus. Murjaki, kikir, sombong, suka mengejek, tidak suka menolong, tidak peduli, rakus harta. Saudagat, adil, burung pipit, suka menolong. Latar tempat, Sabas, Kalimantan Barat. Cerpen anak remaja yang berjudul Sahabatku dengan tema persahabatan. Tokoh dan penokohan: Sally yang baik, rajin dan pintar, Denny yang baik tapi malas, Nenek yang baik hati. Latar tempat: sekolah, swalayan, dan rumah nenek. Latar waktu: siang hari sampai sore hari. Latar suasana: ramai dan sepi. Amanat: kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada hubungan darah dan saling mengerti satu sama lain. Sekian, terima kasih.